Anda kembali di Kabar Haji dan kita sudah bersama dengan Ustadz Aswan Faisal. Kita tahu bahwa pemerintah akan membadal hajikan bagi para korban jatuhnya krain di Masjidil Haram, dan sekitar 150 jamaah juga akan dianggarkan untuk badal haji ya. Sebenarnya badal haji itu apa sih Ustadz? Badal haji secara singkat, secara mudah dapat dipahami sebagai menggantikan haji seseorang oleh orang lain. Artinya, ketika ada seseorang yang tidak mampu secara syariat, seperti tidak mampu itu yaitu disebabkan sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, artinya tidak mungkin sembuh lagi, atau usia yang uzur, sudah sedemikian tua, sedemikian ada yang sudah pikun, kemudian ada lagi yang anggota tubuhnya sudah kurang berfungsi secara baik dan benar. Kemudian yang ketiga adalah yang meninggal dunia. Itulah kenapa tiga hal ini menurut para alim ulama disepakati sebagai syarat diperbolehkannya agar hajinya ini bisa digantikan dengan orang lain. Nah, siapakah yang menggantikannya? Ulama sepakat bahwa siapa saja boleh menggantikan, termasuk laki-laki atau perempuan. Namun ada ulama lagi yang mengatakan bahwa yang paling baik itu adalah anaknya atau keluarga. Ya, ini kan kita bicara yang paling baik ya kan. Namun di tengah keterbatasan kondisi dan situasi yang mungkin agak sulit, ya tidak masalah oleh orang lain untuk bisa dibadalkan dengan catatan seperti syarat yang tadi saya sebutkan. Oke, kita akan mengajak Ustadz nih untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Tanah Suci Mekah. Ada rekan kita Angga Ikra di sana. Assalamualaikum Angga. Salam Yomi. Ada informasi terkini apa di sana, Angga? Baik, Yomi, kami informasikan bahwa jamaah dari embarkasi kloter 46 Solo dan embarkasi Solo kloter 52 serta embarkasi Surabaya kloter 10 dan 61 kemarin sudah kembali ke pemondokan mereka di Hotel Sakap Al Barokah, Pemondokan 403 daerah Ajiziyah. Mereka sebelumnya dievakuasi atau diungsikan sementara karena pada Kamis dini harinya sempat terjadi kebakaran mungkin skala kecil karena di lantai 8 itu terjadi kebakaran di kamar 801, salah satu kamar jamaah dari asal Kediri. Dan kebakaran tersebut berasal atau bersumber dari alat pemasak nasi yang lupa dimatikan atau tertinggal oleh jamaah tersebut, sehingga mengakibatkan satu ruangan kamar, hanya kamar 801 saja yang hangus terbakar dan seluruh barang bawaan jamaah tersebut pun hangus. Namun efek dari kebakaran tersebut, lantai 8 itu dipenuhi dengan asap dan terlihat sisa-sisa kebakaran berwarna hitam, sehingga seluruh jamaah dievakuasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kami informasikan pula bahwa sprinkler atau alat penyemprot air di hotel tersebut sepertinya tidak berfungsi karena pada saat kebakaran tidak ada semburan itu sehingga api terus menyala. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena pemadam kebakaran dari Arab Saudi sendiri itu cepat bergerak sehingga bisa cepat dipadamkan. Dalam peristiwa tersebut memang tidak ada korban jiwa dan kemarin siang seluruh jamaah sudah kembali normal, kembali ke pemondokan di tempat tersebut. Dan untuk lantai 8 sendiri kurang dari 24 jam atau malam tadi kami memantau ke sana, itu sudah dicat rapi untuk satu lantai tersebut. Dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pun tadi malam sempat mengunjungi hotel tersebut dan berdialog atau berkomunikasi dengan jamaah. Dan dari peristiwa ini Lukman Hakim Saifuddin pun meminta maaf atas
peristiwa tersebut dan mengharapkan untuk di tahun-tahun berikutnya tidak lagi terjadi hal-hal seperti itu, dan itu akan menjadi satu evaluasi bagi panitia penyelenggara ibadah haji terkait dengan mungkin satu jatah makan siang yang memang hanya diberikan baru pada tahun ini di kota Mekah. Dan sementara itu Yomi, kami informasikan bahwa persiapan Armina yang mungkin kurang dari 1 pekan itu sudah dalam kondisi siap, dan semua persiapan seperti tenda maupun ambal yang untuk dipakai para jamaah itu sudah siap dipakai. Demikian Yomi, informasi yang dapat kami sampaikan dari kota Mekah Al-Mukarramah. Kini kita kembali ke Anda di Jakarta. Ya, baik, terima kasih Angga Ikra Negara melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Kita kembali berbincang dengan Ustaz. Kalau melihat dari gambar tadi bahwa ujian begitu banyak dirasakan mungkin ya oleh jamaah yang akan melaksanakan puncak haji nanti ya Ustaz ya. Memang faktor keselamatan itu adalah faktor yang paling utama ya, dikarenakan jumlah kepadatan jamaah sedemikian banyak, jutaan dari penjuru bumi. Selain itu mungkin ya perhatian pemerintah agar lebih terfokus lagi khususnya dalam urusan jatah makan. Tolonglah diberikan jaminan makan agar mereka jamaah haji itu bisa konsentrasi fokus untuk ibadah. Karena pemerintah kan fasilitator yang mestinya sudah memikirkan hal-hal yang demikian agar mereka itu tidak perlu lagi membawa apa-apa yang mungkin akan membahayakan begitu ya. Memang yang saya tahu ketua-ketua rombongan juga ketua kloter sudah memberikan peringatan ya kepada jamaahnya untuk tidak membawa alat pemanas. Kenapa dikhawatirkan ketika mereka bertumpuk satu listrik itu bisa sangat berbahaya, dan ini sering terjadi beberapa kali. Bahkan harus panik ya Ustaz. Kita akan bahas lagi bagaimana persiapan jelang wukuf ya Ustaz, namun usai jeda berikut ini. Anda kembali di Kabar Haji dan kita kembali berbincang dengan Ustadz Aswan. Gimana nih Ustadz persiapan bagi para jamaah yang menghadapi wukuf nanti? Ya, Arafah Mina ini adalah satu di antara rangkaian haji yang sangat penting. Kenapa? Karena Rasul berpesan Al-Hajju Arafah. Haji itu ditandai dengan wukuf di padang Arafah. Artinya kita sebagai jamaah harus mempersiapkan diri secara fisik, secara mental, spiritual, hati untuk menuju persiapan Arafah. Tadi saya dapat informasi jam 11 tadi bahwa ketua-ketua rombongan ya itu mereka sedang berangkat ke Arafah untuk melihat untuk survei ke sana. Jadi mereka ini ketua-ketua rombongan kan di bawahnya banyak jamaah tuh ya, itu mereka datang ke Arafah untuk meletakkan logo dan simbol-simbol mereka disesuaikan dengan jumlah jamaah di tenda-tenda. Di dalam Arafah itu ada tenda-tenda. Nah, tenda itu di dalamnya ada kasur, disesuaikan dengan berapa jumlah jamaah. Nanti ketika mereka datang ke Arafah, mereka sudah tahu, oh tempatnya di sini, tempatnya di sini, tempatnya di sini. Itu pun dibantu dan diatur oleh pemerintah supaya lebih teratur. Nah, selain itu harus menjaga kesehatan, memperbanyak zikrullah ya, tidak melakukan perjalanan yang sia-sia selain untuk ibadah. Jangan kurangin kegiatan fisik yang kurang bermanfaat. Kenapa? Karena di Arafah ini berat sekali. Agar tidak kelelahan dan tidak kecapean. Dan jangan sampai nanti di Arafah pun kita lalai dari berzikir kepada Allah. Karena kata Rasulullah, zikir yang paling baik ketika berada di padang Arafah adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu sebanyak-banyaknya. Kemudian dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kurangin narsis di Arafah. Ya, kurangin narsis, kurangin ngobrol, kurangin macam-macam. Kita mau wukuf di sana. Ba'da zawal, maka di sanalah mulai persiapan melaksanakan wukuf di padang Arafah. Sampai nanti terbenam matahari, mereka harus berangkat lagi ke Muzdalifah. Jutaan manusia, jaraknya tidak terlalu jauh karena ramainya manusia bisa berjam-jam. Baik, Ustadz, durasi kita terbatas. Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Ustadz Aswan Faisal. Pemirsa, demikian Kabar Haji hari ini. Informasi ribuan murid Taman Kanak-Kanak melakukan manasik haji sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Umi Fitri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.